وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من العذاب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah wa azzakumullah, setelah kita bertahmid dan juga bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga, para sahabat dan seluruh pengikut beliau ila yaumil qiyamah, selanjutnya serial kajian Hayatus Sahabah. Siang hari ini kita mengambil tokoh sahabat yang bernama Zubair ibnul Awwam radhiyallahu anhu. Coba sekalian, siapa Zubair ibnul Awwam? Yang jelas bapaknya adalah namanya Awwam, maka dipanggil Zubair ibnul Awwam. Ibunya namanya Sofiyah. Sofiyah itu adalah bibinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sofiyah bintu Abdul Muttalib. Nah, Zubair ini beliau termasuk minas sabiqinal awwalin, termasuk sahabat Rasul yang awal-awal masuk Islam. Dan tentunya ini adalah satu kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada Zubair bin Awwam. Dan bahkan ia termasuk 7 orang pertama yang masuk Islam. Sebelumnya yang masyhur ada istri Rasul sendiri, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian ada sahabat Rasul yang juga sekaligus mantunya, tapi waktu itu belum jadi menantunya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Sepupu tapi juga sekaligus menantunya. Setelah itu ada Zaid bin Harisah. Kemudian ada sahabat Rasul yang sangat masyhur, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian ada yang lain, ada Utsman dan ada yang lainnya. Kemudian beliau yang ketujuh. Dan sebagai perintis perjuangan di rumah Al-Arqam Ibnu Abil Arqam, yang masyhur rumah itu dengan Darul Arqam. Sedikit saya ingin memaparkan terkait dengan base camp dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa di rumahnya Al-Arqam Ibnu Abil Arqam? Ada beberapa alasan yang dipaparkan oleh para ulama kita. Yang pertama, tentang Al-Arqam Ibnu Abil Arqam sendiri. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kan dari Bani Hashim. Sementara Al-Arqam Ibnu Abil Arqam dari Bani Makhzum. Nah, sebelum Islam itu hadir, itu orang Bani Hashim dan Bani Makhzum itu sudah ada kompetisi di antara mereka. Jadi ini 2 bani yang terkenal dengan kompetensi, multi kompetensi yang mereka miliki. Dan mereka saling berlomba dalam prestasi-prestasi, baik aspek sosial maupun aspek yang lain. Dan mereka berrivalitas. Nah, Al-Arqam Ibnu Abil Arqam ini dia orang Bani Makhzum.
Nah, karena mereka berrivalitas itu efeknya juga, dampaknya juga, itu orang-orang Bani Makhzum yang awal-awal masuk Islam itu jarang sekali, Pak. Karena awalnya itu mereka berrivalitas. Tapi Allah takdirkan Al-Arqam ibn Abil Arqam ini orang Bani Makhzum tapi mau menerima Islam. Sehingga disitulah Rasulullah SAW menjadikan rumahnya sebagai base camp dakwah. Karena apa? Orang-orang Quraisy tidak akan menyangka kalau rumahnya Al-Arqam ini, wong dia orang Bani Makhzum, itu dijadikan sebagai pusat dakwah atau dakwah center oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan rumah Al-Arqam ibn Abil Arqam. Lazimnya kita kalau punya rumah itu aksesnya itu kan biasanya pintu depan atau pintu belakang, Pak? Depan. Tapi Al-Arqam ini aneh. Rumahnya itu justru keluar masuknya itu orang itu dari belakang. Itu yang menjadikan rumahnya tidak terdeteksi keramaiannya oleh publik. Dan yang ketiga karena Al-Arqam ibn Abil Arqam itu masuk Islamnya itu hampir mirip dengan Zubair bin Awwam. Jadi masih muda, usia ada yang mengatakan 15 tahun, ada yang mengatakan 16 tahun, itu sudah masuk Islam. Sehingga itu sekali lagi orang-orang kafir Quraisy mereka tidak menduga bahwa kemudian Al-Arqam bin Abil Arqam bisa punya kontribusi sebesar itu. Jadi ini sekedar penjelasan tentang rumah Al-Arqam ibn Arqam yang itu merupakan base camp dakwah awal-awal yang dibangun oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijadikan oleh Rasul sebagai pusat dakwah. Nah, beliau masuk Islam umur 15 tahun. Jadi hebatan kita atau hebatan Zubair ibn Awwam, Pak? Ya Zubair lah, karena memang pada waktu itu ketika ia masih kecil kan Rasul Muhammad belum diutus jadi Rasul kan. Tapi ketika Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus jadi Rasul, kemudian beliau mengimani kan hebat luar biasa. Nah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan para sahabatnya di Makkah sebelum hijrah, jadi al-mu'akhah, konsep mempersaudarakan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada dua, Pak. Jadi sebelum hijrah yaitu di Makkah dan pasca hijrah itu ada di Madinah. Yang di Makkah waktu itu sahabat-sahabat Rasul yang populasinya tidak terlalu banyak, apalagi itu di awal-awal dakwah, itu Rasul tetap mempersaudarakan mereka. Tolhah dipersaudarakan dengan Zubair bin Awwam. Lebih duluan mana itu, Pak? Lebih duluan Islamnya Zubair atau Tolhah? Zubair. Dan Tolhah ini, dan Zubair ini sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang memang secara ekonomi cukup mapan seperti Tolhah juga. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sekalian membaca kitab-kitab atau buku-buku terkait dengan entrepreneur di kalangan sahabat, maka kita akan dapatkan ada 5 sahabat yang paling kaya, Pak. Paling kaya siapa, Pak, namanya, Pak? Abdurrahman bin Auf. Itu asetnya kalau kemudian dihitung dikonversi ke rupiah itu sekitar 6 triliun, Pak. Jadi orang dulu punya aset 6 triliun itu kan luar biasa, Pak. Bukan miliar, triliun. Yang kedua ini sahabat Zubair. Zubair itu beliau asetnya sekitar 5 triliun. Nanti yang ketiga sahabat Utsman bin Affan itu sekitar 2,5 sampai 3 triliun. Baru setelah itu yang keempat itu sahabat Tolhah bin Ubaidillah. Dan satu lagi yang kelima adalah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu para pebisnis ulung. Zubair beliau bisnisnya ke Syam, Tolhah juga ke Syam, dan rata-rata ke Syam. Yang ke Yaman itu sedikit. Tapi yang ke Yaman itu yang paling masyhur adalah sahabat Mu'ad bin Jabal. Nah, itu dai yang sukses di Yaman. Nah, jemaah sekalian, sampai kemudian Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi. Kata Rasul, Tolhah dan Zubair adalah tetanggaku di surga. Tetangganya di Makkah tapi juga tetangganya di surga. Tapi saya doakan insya Allah dengan kita menghadiri kajian Hayatus Sahabat ini insya Allah mudah-mudahan menjadikan kita nanti menjadi tetangganya para sahabat di surga. Amin. Dan juga tetangganya Rasulullah di surga. Sekalipun memang ya tetangganya agak dekat atau agak jauh, Pak, itu.
Ya agak dekat lah, Masya Allah. Kalau yang ngaji itu jauh, lalu yang nggak ngaji lebih jauh lagi itu Pak. Karena kata Rasul, anta ma'aman ahbabta. Kamu nanti di akhirat itu bersama dengan orang yang kau cintai. Kalau kita ngaji sahabat ini kan berarti kita suka sama sahabat. Kita menduplikasi sifat-sifat keluhuran yang dimiliki oleh para sahabat, kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita, dan itu yang insya Allah apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Anas bin Malik, anta ma'aman ahbabta, kamu nanti akan bersama dengan orang yang kau cintai, nanti di akhirat itu akan terwujud insya Allah. Nah, keduanya masih kerabat Rasulullah. Tolhah masih keturunan kakek buyut Rasulullah yang bernama Murrah bin Ka'ab, sedangkan Jubair masih keturunan kakek ibu Rasul yang bernama Qusay bin Ka'ab. Safiyah ibu Zubair juga bibi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Safiyah ini wanita yang hebat. Nanti kapan-kapan kita mengkaji sosok tentang Safiyah, karena beliau memang wanita hebat Pak, yang melahirkan tokoh hebat. Nah, satu di antaranya adalah Zubair ibnul Awam. Jemaah sekalian, ini muqaddimah. Ini sifat Zubair. Secara fisikly itu orangnya ya bodinya tinggi, ya gede tinggi gitu kan. Ya maklum memang beliau adalah orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sisi rezekinya juga, usahanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga berefek pada postur tubuhnya. Dan yang selain secara fisikly badannya gede, tinggi, maka beliau juga memiliki sifat yang merupakan sifat standar para sahabat, yaitu memiliki akhlak yang mulia, menduplikasi sifat keluhuran yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasul kan Allah bersaksi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung. Nah, akhlak yang agung ini yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat-sahabat Rasul yang berinteraksi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mereka ternyata terwenter dengan akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah saya termasuk yang meyakini kuntum khaira ummah itu sebenarnya memang ada dua pendapat di kalangan para sahabat. Surat 3 ayat 110 Pak, nanti bisa dilihat. Allah katakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Itu wa tu'minuna billah. Itu ada dua pendapat. Ada pendapatnya Abdullah Ibnu Abbas dan satu lagi pendapatnya Umar. Umar itu mengatakan itu tidak hanya sahabat. Tapi Abdullah Ibnu Abbas mengatakan itu adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi ada kualifikasinya juga, Pak. Tidak semua sahabat. Khairu ummah kalau menurut Abdullah ibn Abbas itu pertama mereka yang ikut dalam perang Badar. Yang kedua sahabat Rasul yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Ini kan nyari orang seperti ini susah juga gitu. Akan tetapi jemaah sekalian rahimakumullah wa a'azzakumullah taala. Disitulah kita mendapatkan bahwa sahabat ketika mereka berinteraksi dengan Rasul, nah mereka menduplikasi akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menghantarkan mereka menjadi khairu ummah. Nah, ini sekaligus menjadi pembelajaran bagi kita bahwa pastikan kita harus sesering mungkin, seinten mungkin berinteraksi dengan orang-orang saleh. Karena apa? Dalam interaksi sosial ada yang disebut dengan at-ta'thir wa ta'athur, mempengaruhi tapi juga terpengaruhi. Maka keberadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam di tengah para sahabat itu yang saya selalu mengatakan, saya selalu meyakini di antara faktor yang menjadikan para sahabat sebagai khairul qurun adalah karena mereka berinteraksi secara langsung dengan Rasul, selain memang ada faktor-faktor lain. Karena Rasul katakan khairul qarni qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Generasi yang terbaik adalah generasiku, yaitu generasi sahabat, lalu generasi setelahnya tabi'in, dan setelahnya adalah tabi'in. Nah, ia seorang pebisnis yang sukses. Harta kekayaannya melimpah ruah. Berapa triliun tadi Pak? Nah, 6 atau 5 itu? 5, karena yang 6 itu sahabat Abdurrahman bin Auf. Semuanya ia dermakan untuk kepentingan Islam hingga saat meninggal masih punya hutang Pak. Orang punya 6 triliun tapi meninggal masih punya hutang. Nah itu kan kebayang kalau punya hutang
itu insya Allah masih ada diwariskan atau tidak? Ya tergantung Pak. Nah sedikit saya ingatkan, bahwa harta yang ditinggalkan itu tidak secara otomatis dia menjadi harta waris Pak. Ini jangan kemudian ini orang tua punya aset banyak, wah ini pasti ini nanti jadi harta waris, enggak Pak. Jadi itu harus disisir dulu sebelum dia menjadi harta waris. Jadi jamaah sekalian, harta yang ditinggalkan oleh orang tua kita itu pertama statusnya sebagai tarikah. Tarikah itu harta peninggalan. Tapi untuk menjadi harta waris itu ada tahapan-tahapan yang harus disisir sebelum dia jadi ahli waris. Pertama, untuk mu'natut tazhis, untuk pembiayaan penguburan. Kalau zaman dulu kayaknya kan nggak ada bayar-bayar kan. Coba kalau sekarang Bapak sekalian, ya kan, yang tinggal di Jabodetabek pengen kuburannya agak bersih, agak mahal, agak nyaman, itu akhirnya dikuburkan di mana Pak? Di Karawang atau di mana itu? Itu pernah tanya-tanya atau belum Pak? Itu satu kuburan, itu kemarin pas pandemi saya mengantarkan jenazah, tapi saya ikut ngurus karena waktu itu saya pas ke rumah sakitnya, itu keluarganya telepon di Karawang itu, satu kuburan itu waktu itu sekitar 50 sampai 60 juta. Ya, sampai 60 juta. Itu artinya kalau orang tua meninggal, itu meninggalkan harta, itu dikurangi itu dulu Pak. Itu namanya mu'natut tazhis, termasuk juga nanti sewa kendaraan, ambulan dan lain sebagainya, dan juga pengurusan rumah sakit, itu dikurangi itu dulu. Nah baru setelah itu dikurangi wasiat. Dan ini saya ingatkan sama Bapak Ibu sekalian, tolong wasiat itu jangan ke ahli waris. Karena Rasul katakan la wasiyata li warisin, tidak ada wasiat kepada ahli waris. Jadi nanti jangan ada di antara kita yang berkata sama anak kita, nak kalau ayah nanti meninggal dunia, rumah ini untuk kamu. Itu enggak boleh Pak. Boleh kalau kita mengatakan, nak rumah ini untuk kamu, ini ayah saya kasihkan sekarang, ini suratnya silahkan dibalik ke notaris. Ah itu boleh Pak. Karena itu namanya bukan wasiat, namanya hadiah. Tapi saya sampaikan, kalau ngasih hadiah sama anak-anak kita, tolong yang lain, yang ahli waris itu, calon ahli waris kita, itu dikasih tahu Pak. Ini kan kita orang tua kadang ada yang punya anak 3, anak 4. Itu kan ada 1, 2 yang disayang kan. Yang disayang itu kadang dikasih hadiah ini, itu dan lain sebagainya. Yang lain enggak dikasih tahu. Itu dianggap sebagai nanti harta waris, ternyata sudah dihadiahkan kepada anak tertentu. Apa yang terjadi kira-kira Pak? Terjadi perang Badar atau perang Uhud itu Pak. Oh bisa berantem. Jadi kalau kita ngasih hadiah sama anak kita, itu pastikan anak-anak yang lain harus tahu. Nah kemudian juga setelah wasiat itu tuntas, wasiat mungkin kepada, kalau mungkin ada di antara kita yang ingin wasiat untuk pembangunan apa, untuk wakaf di mana, itu dikeluarkan dulu, ya kan? Ketika memang ayah kita dulu pernah berwasiat seperti itu, baru setelah itu dikurangi hutangnya. Nah kalau hutangnya, uangnya dibayar untuk membayar hutang, kok ternyata masih, itu namanya warisan Pak. Kalau memang kemudian kok ternyata hutangnya itu pas untuk dari hartanya, itu berarti habis Pak. Jadi itu ilmu waris akhirnya nggak bisa dipraktikkan. Karena apa? Nggak ada yang dibagi Pak. Nah jamaah sekalian, rahimakumullah. Nah sifat keluhuran beliau itu apa? Yaitu kedermawanan, sakhawah, filantropi. Itu sebenarnya adalah sifat yang melekat pada sahabat-sahabat. Itu sifat standar Pak. Dan para pedagang-pedagang yang sukses, termasuk Zubair ibn Awwam, itu selalu, kalau kita telusuri sifat yang melekat pada mereka itu rata-rata adalah kedermawanan. Tapi kalau ada pedagang yang pelit, itu biasanya, maaf, itu enggak lama Pak bisnisnya Pak. Tapi kalau kemudian dia, itu filantropinya, kedermawanannya luar biasa, itu Allah jaga. Saya ingin cerita satu kasus Pak. Sebelum pandemi, saya sempat mengajar, ada satu perusahaan milik pribumi, itu milik orang Padang. Alhamdulillah, itu dia perusahaan garment Pak.
Jadi zakatnya sebelum pandemi itu sekitar 7 sampai 9 miliar, itu zakatnya. Nah, garment, kalau kita bicara garment dan pandemi, Pak, pandemi itu lama, itu saat pandemi, itu kira-kira yang beli baju, beli celana itu banyak atau dikit banget, Pak? Dikit. Tapi ketika pandemi itu melanda, saya telepon terhadap teman-teman yang diamanai untuk mengelola harta zakat. Itu alhamdulillah dengan izin Allah, itu perusahaannya masih survive, Pak. Itulah the power of given, itulah kekuatan memberi, itulah kekuatan berderma. Dahsyat, Pak. Makanya Zubair bin Al-Awwam, kenapa bisnisnya lancar, satu diantaranya adalah memang kedermawanan itu. Selain itu syajaahnya, sifat pemberaninya, dan itu nanti kita lihat dalam satu peperangan namanya Perang Yarmouk. Perang Yarmouk. Dan pengorbanannya ya bersumber dari sifat tawakalnya yang sempurna kepada Allah SWT. Orang itu sekalian, kalau ia tidak memiliki akidah yang kokoh, itu sulit ia memiliki sifat-sifat luhur. Maka sering saya sampaikan, komitmen moral, komitmen ibadah, itu sumbernya adalah komitmen akidah. Jadi sifat-sifat keluhuran yang dimiliki oleh para sahabat Rasul, karena apa? Mereka punya komitmen akidah yang kokoh, mereka punya keimanan yang kokoh. Itu logikanya kalau orang misalnya berinfak itu misalnya taruhlah 100 juta, itu kan hartanya kurang 100 juta. Tapi kan ia yakin kalau kita berderma, kalau kita berinfak, itu kan setiap pagi ada malaikat yang doa kan. Kata Rasulullah SAW yang diabadikan dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Abu Zakaria bin Syarah An-Nawawi ad-Dimashqi, tidaklah ada waktu pagi melainkan ada dua malaikat yang turun di muka bumi ini. Ahaduhuma yaqul, satu dari keduanya berkata, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berikan orang yang berinfak itu ganti, Pak. Itu doanya malaikat di pagi hari, Pak. Sekalipun ada saudara-saudara kita yang salah memahami hadis itu. Salahnya apa? Karena malaikat itu doanya di waktu pagi, kalau dia infak nggak mau siang hari, Pak. Sore juga nggak mau, malam juga nggak mau. Karena apa? Malaikat lagi nggak doa katanya. Tapi di sini insya Allah nggak ada lah gitu kan. Jadi kalau doa dia selalu pagi itu. Bahkan ada juga Masya Allah jamaah-jamaah itu yang luar biasa. Pokoknya Ustaz, sebelum jamaah subuh saya selalu infak. Ada seorang kakek-kakek usianya 80 tahun karena dia sudah pensiun, ia bisa istiqomah setiap hari itu infak 2.000 rupiah, Pak. Keren saya katakan, keren kayak. Kita aja yang muda-muda kita enggak istiqomah kan, infak iyalah, tapi kan enggak istiqomah. Ini sebelum masuk ke masjid, Pak, sholat subuh selalu karena dia pensiun, kalau dulu enggak 2.000, dulu gede. Karena sekarang sudah pensiun umur 80 tahun, dan belakangan saya enggak tahu kabarnya lagi. Karena nggak kelihatan, karena sudah waktu itu kalau ngaji pakai tongkat, Pak. Masya Allah, itu orang yang inspiratif luar biasa, Pak. Bisa setiap hari itu infak, karena sebelum sholat subuh masuk ke masjid, dia memasukkan uangnya itu ke kotak emas itu. Masya Allah, luar biasa. Dan ini tidak mungkin dia lakukan kalau dia tidak memiliki keyakinan kepada Allah Ta'ala, keyakinan kepada apa yang disabdakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dermawannya sampai-sampai ia rela mendermawakan nyawanya untuk Islam. Nah, ia ahli menunggang kuda dan memiliki keberanian sejak kecil. Dan ini memberikan satu isyarat kepada kita bahwa kita ini memang harus banyak menabung keterampilan, menabung skill, Pak. Ya kan? Dan termasuk anak-anak kita. Karena kadang-kadang ada anak-anak yang suruh ini itu enggak bisa. Suruh naik motor nggak bisa, suruh nyetir nggak bisa. Nah, karena kita orang tua, sebagai orang tua kita tidak memberikan edukasi kepada mereka. Itu penting, Pak. Nah, bahkan ahli sejarah menyebutkan bahwa pedang pertama yang dihunus untuk membela Islam adalah pedangnya Zubair ibnul Awwam radhiyallahu anhu. Nah, jemaah sekalian, berikutnya ini tentang keberanian Zubair, Pak. Nah, di masa awal-awal saat jumlah kaum muslimin masih sedikit dan masih bermarkas di rumah Al-Arqam. Nah, ini beberapa riwayat itu mengatakan jumlah kaum muslimin itu 3 tahun pertama kan sekitar 40 sampai 50 orang. Jadi populasinya masih sedikit. Nah, ketika beliau mendengar berita Rasul terbunuh, Zubair langsung keliling Makkah mengecek kebenaran berita itu.
Karena memang al-khabaru ma yahtamilu as-sidqa wal kadhib. Karakteristik berita itu ia mengandung kebenaran tapi juga dusta. Makanya nanti kita diajarin oleh Al-Quran dalam surah 49 ayat yang kedua, yang ke-6 maksud saya, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Wahai orang-orang yang beriman, ketika datang kepada kalian orang yang fasik binaba'in dengan membawa berita fatabayyanu, maka lakukan tabayyun, check and recheck. Hati-hati dengan informasi yang begitu luar biasa hari ini, Pak. Iya kan? Apa aja bisa diposting di YouTube, apa aja bisa kita lihat. Nah, kita sebagai seorang mukmin, kita harus mengecek dulu orang yang posting ini seperti apa. Setelah itu postingannya itu difilter, Pak. Fatabayyanu lakan tabayyun. Maka ketika informasi itu sampai kepada Zubair, beliau langsung keliling kota Makkah. Tapi disitulah ternyata Zubair ilmu awam ketemu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti berita itu bohong, Pak. Berita itu bohong. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menanyakan, maksudnya ia menceritakan berita yang ia dengar dan menceritakan tekadnya, maka beliau mendoakan agar Zubair selalu diberi kebaikan dan selalu diberi kemenangan oleh Allahu Rabbul Alamin. Itu keren, Pak, keberaniannya luar biasa, dan beliau wajar kalau nanti menjadi tetangga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam karena cintanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sekaligus beliau berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga secara fisik Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu keberaniannya. Sekarang ini peperangan yang diikuti oleh Zubair. Jadi pertama beliau ikut hijrah ke Habasyah 2 kali. Habasyah 2 kali itu kan Masya Allah bukan hal yang mudah, Pak. Karena ada rombongan pertama itu yang dipimpin oleh Utsman, nanti yang kedua oleh Ja'far bin Abi Thalib. Jadi yang pertama itu rombongan kecil, nanti yang kedua rombongan agak besar. Nah, apa yang dilakukan ke Habasyah? Minta suaka kepada raja siapa, Pak, yang di sana, Pak? Najasyi. Jadi karena memang Rasul berkata kepada para sahabat ketika tidak lagi mampu melindungi secara fisik, Rasul mengatakan idhabu ilal habasyati fa inna hunaka malikan la yudlamu indahu. Pergilah kalian ke Habasyah karena di sana ada seorang raja yang tidak ada seorang pun itu terzalimi ketika berada di sisinya. Sekalipun nanti ini juga perjalanan yang bukan perjalanan yang mudah, karena mereka berada dalam bayang-bayang intelijen Quraisy, dan pada waktu yang bersamaan ketika informasi hijrahnya sahabat ke Habasyah itu bocor ke tokoh-tokoh Quraisy, termasuk nanti sampailah kepada Amr ibn al-As. Kenal kan sahabat Amr ibn al-As? Sudah kenal atau belum, Pak? Itu sebelum masuk Islam, dia itu adalah seorang diplomat. Itu ahli lobby. Maka tokoh-tokoh Quraisy ketika mereka tahu Amr ibn al-As sebelum masuk Islam itu termasuk dekat dengan tokoh-tokoh yang ada di Habasyah, ia ditugasi lobby kerajaan Najasyi dan dekati tokoh-tokoh mereka bagaimana agar kaum muslimin yang ingin minta suaka di Habasyah itu ditolak. Dan akhirnya Amr itu ngerecokin betul, Pak. Ngerecokin kaum muslimin dan mencoba untuk mempengaruhi terhadap Raja Najasyi. Tapi Raja Najasyi ini kan beliau orangnya juga bijak, tenang. Dan beliau berkata, saya tidak akan menerima atau menolak sebelum kami mendengar pernyataan langsung dari kaum muslimin. Nah, ini penting, Pak. Jadi ketika kita menghukumi itu, jangan kita mendengar informasi dari satu pihak, tapi dari duanya. Baru setelah itu kita mengambil keputusan. Nah, setelah kemudian kaum muslimin itu ditanya oleh Raja Najasyi, maka di situ ada seorang sahabat Rasul yang memang punya talenta komunikasi yang sangat baik, diplomasi yang sangat baik, orang yang paling mirip dengan Rasulullah, Pak. Siapa, Pak? Aduh, siapa orang yang paling mirip sama Rasulullah? Ja'far bin Abi Thalib. Itu sepupunya Rasulullah. Saya kira wajar karena satu kakek kan. Satu kakek dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saudaranya Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib. Nah, dia mampu menjelaskan secara baik termasuk ungkapan tadi, idhabu ilal habasyati fa inna hunaka malikan la yudlamu indahu ahad.
Itu yang menjadi argumentasi bahwa ini raja, itu raja yang adil, dia tidak akan mendolimi siapapun. Itulah akhirnya setelah beliau menjelaskan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, akhirnya diberi suaka di Habasyah. Nah itu Zubair ibn Awam ikut 2 kali. Kemudian ia kembali untuk mengikuti semua peperangan bersama Rasul hingga tidak ada satu peperangan yang ia tinggalkan. Nah, jamaah sekalian, nah seusai perang Uhud, dalam perang Uhud kan kaum muslimin menang atau kalah, Pak? Awalnya menang, tapi karena terfitnah dengan harta akhirnya kalah. Jadi sebenarnya ini faktor-faktor internal, Pak. Faktor karena apa? Pengendalian diri. Karena faktor ia mengikuti hawa nafsu. Karena memang waktu itu, kalau Bapak Ibu sekalian itu pas lagi haji, pas lagi umroh kan biasanya city tour di Madinah. Nah di Madinah itu biasanya yang kita kunjungi biasanya adalah kawasan Uhud. Dan saya doakan mudah-mudahan yang hadir ini semuanya bisa haji dan umroh. Amin. Nah, soal tinggal kemudian kapan waktunya itu Allah nanti yang menetapkan. Karena memang haji sekarang ini Masya Allah luar biasa, Pak. Antriannya panjang. Hari Ahad kemarin ada jamaah yang dia berangkat haji, saya tanya, ini Bapak itu daftarnya dari tahun kapan? 2012 berangkatnya 2023. Itu 2012 daftar, Pak. Kalau daftarnya tahun 2023 kira-kira berangkatnya kapan itu, Pak? Halo? Nambah 20 tahun atau 25 tahun atau 30 tahun, Pak? Masya Allah luar biasa. Tapi yang penting kita minta sama Allah. Karena apa? Nanti Allah sendiri yang akan ngatur. Kan haji banyak lah. Ada haji reguler, ada haji apa lagi? Haji plus kan? Haji plus sekarang ya sudah sampai 14.000 US dollar Amerika. Dan kemudian juga yang haji sekarang yang lagi rame haji furoda. Nah, furoda itu sekarang ya sekitar berapa itu? Ada yang mengatakan sampai 30.000 US dollar, Pak. Sekitar 450 juta itu, Masya Allah. Tapi yang gitu itu rame juga, Pak, itu. Rame juga, Pak. Masya Allah luar biasa. Berarti orang Indonesia ini makmur-makmur, yang punya duit banyak juga, Pak, itu, Masya Allah. Itu furoda. Tapi saya selalu katakan ada kelemahan furoda. Ini mereka orang punya duit, tapi biasanya agak kurang apa perhatian terhadap aspek manasik. Terhadap manasik. Ini pengalaman saya, Pak. Saya kasihan juga mereka yang furoda. Tahun 2012 saya juga pas berangkat itu furoda. Tapi visanya saya dikasih, bukan beli waktu itu. Saya dikasih visa dan kemudian hanya membayar tiket dan kemudian membayar penginapan di sana. Jadi lebih murah waktu itu. Saya kasihan mereka. Jadi mereka itu ternyata, saya nggak tahu zaman itu Pak. Itu mereka banyak yang tidak punya bekal yang baik. Terutama bekal ilmu. Makanya sering saya sampaikan, kalau kita haji paling tidak itu selain kita luruskan niat, legalkan harta, lembutkan bicara, itu adalah lengkapi ilmu, Pak. Itu saya menemukan jamaah itu aneh. Kita lagi lagi ada di Arafah, kita sedang wukuf, tanya, Ustadz kapan kita wukuf? Kan aneh, Pak. Kita sedang wukuf, tanya kapan kita wukuf, kan aneh kan itu. Itu ada, itu terjadi juga itu. Makanya mudah-mudahan ini tidak terjadi pada kita. Kalau kita haji, termasuk juga haji furoda, pastikan jangan sampai kemudian kita tidak punya bekal ilmu. Nah, jamaah sekalian, usai perang Uhud dan pasukan Quraisy sedang dalam perjalanan pulang ke Makkah. Zubair dan Abu Bakar diperintahkan Rasulullah memimpin kaum muslimin mengejar mereka agar mereka menganggap kaum muslim masih mempunyai kekuatan sehingga mereka tidak berpikir untuk menyerbu Madinah. Karena kan memang jarak antara Madinah dengan Uhud itu kan enggak jauh kan. Artinya Madinah pusat kotanya, Pak ya. Jadi kalau Uhud kan agak luar kan itu. Nah, itu strategi jitu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan akhirnya mereka tidak menyerbu kota Madinah. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah wa a'azzakumullah taala. Ini partisipasi beliau dalam perang Yarmouk. Tapi perang Yarmouk ini perang antara kaum muslimin dengan pasukan Romawi, Pak. Yang terjadi di Yarmouk itu berada antara Syria dengan Lebanon. Ya kan?
Beliau memerankan satu pasukan tersendiri ketika banyak prajuritnya lari ketakutan melihat jumlah pasukan Romawi yang banyak. Nanti silahkan Bapak Ibu cek, jumlah pasukan Romawi itu ada sekitar 240.000, Pak. Sementara kaum muslimin hanya sekitar 30-an sampai 40-an ribu. Itu satu banding berapa, Pak? Tapi beliau menyuruh takbir dan menyerbu pasukan Romawi sendirian dengan pedangnya. Itu luar biasa. Kalau dulu kan tidak ada yang namanya apa itu, pistol, ada yang namanya senjata-senjata laras api seperti hari ini kan enggak ada. Meskipun pasukannya berjumlah ribuan prajurit, namun ia seakan-akan sendirian di area pertempuran, seakan-akan dia sendiri yang memikul tanggung jawab perang. Inilah sosok daripada Zubair ibnul Awam. Dan anak-anaknya dikasih nama para sahabat. Dan itu termasuk bagian dari kesunahan. Kalau Tolha itu diberi nama anak-anaknya dengan nama Nabi, ya kan? Makanya juga di antara kita juga ada yang punya anak, itu anaknya juga dikasih nama Nabi. Siapa namanya? Yunus. Siapa namanya? Anak Musa. Siapa nama anaknya? Isa. Itu. Ada kan? Ya begitu kan? Nah itu versi Tolha, Pak. Tapi memang orang itu ngasih nama, itu sebenarnya potret dari sosok dia sebenarnya. Dan biasanya ada juga yang ngasih nama anaknya itu sesuai dengan profesinya, Pak. Saya kenal seseorang, itu karena bapaknya itu guru geografi, itu anak-anaknya semua itu dikasih nama dengan nama pulau, Pak. Iya kan? Siapa namanya anak pertama? Irianto. Diambil dari Irian. Yang kedua Kalimanto, itu dari Kalimantan. Yang ketiga Bali Pranowo, itu udah Bali, Pak itu. Ada yang seperti itu. Iya. Jadi itu memang kecintaan orang tuanya ya geografi. Akhirnya anaknya dicariin nama pulau, Pak. Itu ada, Pak. Ini enggak ngarang, Pak, ini. Ada, real ada. Gitu. Tapi Zubair bin Awam itu karena cintanya para sahabat, terutama mereka yang berjuang di jalan Allah, maka beliau juga memberikan nama anak-anaknya. Ada yang diberi nama Abdullah dari Abdullah bin Jahas. Ya, Abdullah bin Jahas ini orang luar biasa. Ya, Masya Allah, beliau kaya raya. Ketika harus hijrah ke Madinah, itu rumahnya sudah ditinggal begitu saja. Ada yang diberi nama Mundir dari nama Mundir bin Amr. Ada yang diberi nama Urwah dari Urwah bin Amr. Ada yang juga diberi nama Hamzah dari Hamzah bin Abdul Muttalib. Ada yang diberi nama Ja'far dari Ja'far bin Abi Thalib. Ada yang diberi nama Mus'ab dari Mus'ab bin Umair. Ada yang diberi nama Khalid dari Khalid bin Sa'ad, ada Khalid bin Sa'ad, ada Khalid bin Walid. Nah, seperti itulah nama-nama beliau, karena ini adalah potret kecintaan beliau terhadap para sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan perjalanan keislaman seseorang itu bisa dilihat dari anak-anaknya, Pak. Kita ini yang ngajar cukup lama, Pak. Jadi kalau kita kenalan sama bapak-bapak, Pak maaf anaknya berapa gitu. Anaknya 5 Ustaz, anak yang pertama namanya siapa? Namanya Budi, Budi Hindrawan, ini berarti kayaknya belum kenal Islam. Anaknya yang kedua Hamzah, itu berarti dia mulai kenal Islam itu ketika punya anak kedua, Pak itu. Ya itu ketahuan, silakan bapak-bapak nanti dicek anak-anaknya itu kan. Jadi nama anak itu adalah merupakan potret perjalanan keislaman seseorang, dan itu banyak, Pak. Jadi yang jadi korban itu anak pertama dan kedua biasanya karena belum ngaji, Pak itu. Setelah ngaji namanya jadi bagus. Gimana, sudah jam 1, Pak itu? Cukup ya itu. Pengennya sih panjang ya, tapi ini ada peristiwa perang Hunain, nanti juga ada terkait dengan wafatnya beliau. Saya kira ini kita tutup dengan doa ke majelis. Subhanaka bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.